rasanya semakin tua kok semakin terasa lemah, semakin tak berdaya, bahkan kadang rasanya kayak sudah tidak berguna. Pergulatan di kehidupan memang kadang kita tidaklah tahu apa yang akan terjadi. Ya, kadang terbesit juga perasaan malu. Perasaan malu itu kadang-kadang tiba muncul menjadi bayangan, dan bayangan itu pun kadang juga mempengaruhi ritme pergulatan hidup. Aku sadar diri bahwa aku bukan siapa-siapa, dan aku juga bukan apa-apa. Rasanya aku juga kadang-kadang malu kalau kita melihat pohon pisang yang setiap buahnya diberikan kepada semesta untuk dinikmati oleh manusia. Mereka pun tidak pernah mengharapkan buahnya. Demikian pula pohon singkong serta pohon-pohon yang lain, mereka memberikan buahnya dengan ikhlas. Oleh karenanya, untuk apa kehidupan kita bila hanya membuat rugi sesama? Kita hidup memang tidak sendirian, dan kita tidak mungkin bisa hidup sendiri. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain, dan tidak semua yang kita butuhkan itu dapat kita buat sendiri. Contoh, kita ingin pintar, tentunya harus belajar, dan belajar pada guru. Dan guru itu menurutku pengalaman adalah salah satu bagian yang bisa disebut sebagai guru. Pengalaman adalah guru terbaik. Pengalaman memiliki makna bahwa cara belajar yang paling tepat adalah merasakan langsung pengalamannya, sekalipun itu pengalaman pahit. Pengalaman dapat menjadi sumber pengetahuan, wawasan, dan pemahaman dalam meniti kehidupan yang tak akan lengang dengan pergulatan. 42 tahun sudah Borobudur memberikan pelajaran bagi kita semua bagaimana mengelola warisan budaya agar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Meski saya juga kadang bertanya-tanya, dan juga kita tidak tahu siapa yang dimaksud masyarakat itu, dan bagaimana seberapa ukuran kesejahteraannya. Tetapi inilah kondisi fakta yang terjadi, dan itu dirasakan oleh sebagian masyarakat Borobudur dan sekitarnya, yang terungkap dalam sebuah acara bincang pustaka alam yang diselenggarakan oleh Braya Panangkaran Borobudur dalam rangka menyambut 23 tahun merawat
Borobudur. Dipersilahkan. Saya akan coba mencari salah satu teman yang nanti akan juga bisa menyampaikan pengalaman kita dan juga apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Borobudur dalam rangka untuk mencari solusi mengenai persoalan yang ada di Borobudur. Tentunya harapannya Borobudur bisa termanfaatkan dalam artian siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung. Mungkin dari semua yang disampaikan itu sangat-sangat menarik untuk mendukung pariwisata selain naik ke Candi Borobudur. Kita tahu mungkin naik ke Candi adalah suatu hal yang sangat mewah. Teman sekali seharusnya Candi Borobudur itu yang bukan objek wisata baru kita disuruh kita lestarikan, tetapi saya pandang terlalu komersil. Parkir Bapak, saya mengelola parkir sepeda motor waktu itu di luar Candi. Soalnya dari pemerintah desa meminta ke TWC mobil, sepeda dan bis di dalam, tapi untuk motor belum dikelola untuk masyarakat. Kita sangat berterima kasih sekali kita dikasih kesempatan itu, dan kita sudah melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Belum pernah terjadi aksi pencurian apapun itu, tapi sekarang kata orang wolak-walikin zaman. Dulu keramaian yang berpusat di sebelah timur, sekarang berpindah di sebelah barat dengan adanya pasar seni Borobudur. Semua parkir motor, parkir mobil kecil, dan bis semua dipindah ke sana. Dan untuk masyarakat yang di sebelah timur yang dahulunya itu kasarannya, itu mukanya, sekarang jadi bohongnya. Soalnya kalau musim ramai di Borobudur itu nggak cuma 1-2 kali Pak, dalam setahun itu bisa sampai 5 kali. Dan parkir mesti sampai ke kantong-kantong masyarakat sekitar. Tapi sekarang dengan adanya pasar seni itu, ya wolak-walikin zaman, kita tidak dikasih solusi dari pemerintah desa, kita tidak ada diskusi sama sekali dari pemerintah desa, kesannya sepihak. Dan pemerintah desa itu waktu membangun pasar seni tidak ada diskusi dengan masyarakat Borobudur, tidak ada sosialisasi dengan masyarakat Borobudur. Itu mungkin berdampak tidak cuma dengan saya dan teman-teman Pak Nogo dan Pak Yudi, mungkin pelaku wisata homestay yang semuanya berpusat di sebelah timur Candi, sekarang promosinya yang dulu cuma 5 sampai 10 menit jalan sampai loket, sekarang harus diantar sampai ke lapangan Bujor. Kalau zaman dulu lapangan Bujor ya, mungkin itu ya semuanya. Bapak-bapak ibu semua, perkenalkan saya Firman, saya salah satu pelaku usaha akomodasi dari tahun 2014. Lokasi saya ada di sebelah pintu utama timur Candi Borobudur. Nah, berkaitan terusan dengan apa yang disampaikan dari
penjelasan saya Mas Alun tadi, bahwasanya perubahan dari pintu masuk di sebelah timur ke barat di Pasar Seni sudah mulai dirasakan dampaknya oleh kami para pemilik akomodasi homestay, karena rata-rata tamu komplain bahwa sekarang untuk menuju pintu masuk harus jalan kurang lebih 2 kilo, dan itu buang-buang waktu dan harus ada support langsung. Kalau dari saya harus menyediakan entah itu pengantaran atau tambahan servis seperti sepeda, dan itu tidak dimiliki oleh semua usaha homestay. Nanti ini ya pembangunan, berhubung Pasar Seni sudah berdiri, kita juga tetap harus mengapresiasi itu. Tapi kita sebagai warga lokal berharap bahwa kita tetap dikasih akses, terutama untuk pintu timur bagi kami yang punya usaha di sisi timur, selatan, dan utara, agar bisa merasakan, ibaratnya orang lokal juga ikut merasakan kue yang Borobudur. Apa yang menjadi keluh kesah orang-orang di sisi sebelah timur, selatan, dan utara yang seolah-olah semakin merasa dijauhkan dari apa yang selama ini bisa kita dapat. Untuk sementara itu ada berapa undi pengamatanmu gila, tapi singkat. Atau Mbak Risma ini agak sedikit mengamati banyak persoalan-persoalan Borobudur dari perspektif sebenarnya nggak terlalu ekonomi banget ya Pak, tapi korelasinya Anda itu lebih pada Prof. Ibnu dan Pak Robi tentunya, karena agak pada nilai spiritualitas dan pariwisata. Pengamatanmu gila, Risma, singkat doang Mbak. Yuk. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Arisma. Di sini saya mahasiswa sejarah di Universitas Diponegoro. Dan sebelumnya tadi juga saya mohon maaf karena terlambat datang. Ini jadi saya singkat saja. Menurut pengamatan saya juga sempat saya waktu itu baca-baca beberapa jurnal, memang kalau adanya Candi Borobudur itu tuh belum memberikan dampak yang dampak yang pasti untuk masyarakat sekitar. Bahkan sempat tertulis juga dalam buku yang waktu saya baca waktu saya lagi ada kunjungan ke UGM, itu juga sempat tertulis bahwa di Borobudur ini sempat menjadi salah satu kecamatan termiskin yang ada di Kabupaten Magelang. Padahal di sini itu juga Candi Borobudur itu juga udah diakui oleh dari UNESCO juga ya, yang mana itu udah secara skala internasional gitu. Tapi kenapa kok bisa itu masyarakatnya itu tidak dilibatkan secara langsung gitu? Nah, dia juga pemasukan itu juga langsung masuk ke pusat, enggak jadi itu masyarakat itu enggak dapat dampaknya. Dan juga di sini itu juga ada homestay, terus balkon des itu juga udah dibangun, cuman kalau dari pengamatan saya itu tuh juga masih belum rata, karena itu kan ada balkon des juga yang contohnya di daerah Giripurno itu kan di atas gunung bukit gitu. Terus kalau tidak ada transportasi ke sana juga pengunjung mau ke sana juga kesulitan gitu. Terus ini tadi juga ada ya pasar seni gitu. Terus pasar seninya juga mungkin pengunjung kalau nggak dilewatin ke sana gitu ya agak masyarakatnya juga yang udah UMKM di situ tuh juga yang kayak untuk ini artinya untuk mensejahterakan masyarakat itu, terutama untuk UMKM, tapi ternyata malah kurang membantu atau bagaimana, harusnya tuh diberikan solusi yang pasti gitu ya. Jadi untuk pihak yang dari Candi Borobudur itu juga harus memikirkan masyarakat sekitar, karena Candi Borobudur itu juga berada di kawasan Kecamatan Borobudur yang mana juga masyarakatnya itu tuh juga perlu mendapat dampak dari hal tersebut. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Ya, kita mencoba
dari usia yang ke 73. Saya lahir 2000 tahun 1951, tepatnya tanggal 28 September. Banyak peristiwa-peristiwa yang saya catat dari awal perubahan Borobudur tahun 1983, pasca pemugaran, banyak yang kami catat, ya. Kami rekam, ada berupa video, ada foto, dan kita terjemahkan juga dengan buku-buku. Oke. Terhadap budaya Borobudur adalah produk kebudayaan. Itulah Borobudur yang sangat monumental, mempunyai dua dimensi yang sangat tidak pernah terpisahkan. Satu spiritualitas dan kedua